Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel aku, berbagi resep masakan lagi. Di video kali ini aku mau berbagi resep masakan yang low budget, murah meriah, namun enak pol, pedas mantul, cocok banget untuk dijadikan sebagai menu ujung bulan. Dijamin tetap bisa makan enak dan tetap bisa kalap makan, namun kantong tetap aman. Resep kita kali ini yaitu tumis pedas sayur campur-campur plus ikan asin. Dengan budget 20 ribuan udah bisa untuk makan satu keluarga dan untuk satu hari loh, serta juga sudah cukup kandungan gizinya, jadi sudah banyak vitaminnya dan juga sudah ada kandungan proteinnya. Yuk yang penasaran simak saja videonya sampai dengan selesai. Bagaimana cara memasaknya dan apa aja sih bahan sayurannya? Di sini saya punya kacang panjang satu mangkok kecil, ini harganya itu Rp2.000. Lalu kemudian ada kecambah, ini juga satu mangkok kecil Rp1.000. Lalu kemudian ada daun bawang Rp1.000 dan ini ada stok sisa sayuran dari kulkas yaitu kubis dan juga sawi manis. Lalu untuk proteinnya di sini juga ada tempe dan tahu. Ini tahu putih 10 buah, itu per buahnya Rp500. Jadi tahu putihnya itu totalnya Rp5.000 dan untuk tempenya ini satu bungkus kecil itu Rp1.500. Tentu saja itu adalah harga-harga di daerah tempat saya tinggal ya. Sekarang kita beralih ke bumbu-bumbu tumis pedasnya. Ini dia bumbu-bumbunya yang bikin tumis pedas kita enak pol pedas maknyus, yaitu cabai rawit setan. Nah, di sini untuk cabenya itu saya campur-campur. Jadi ada yang hijau, ada oranye, dan juga ada cabai merah keriting agar nanti bumbunya itu lebih berwarna dan lebih segar kelihatannya. Lalu ada tomat, kemudian bawang putih 2 siung dan juga bawang merah ini 3 siung besar dan juga daun salam. Untuk bumbu-bumbunya ini menyesuaikan saja ya. Untuk cabenya kalau mau lebih pedas boleh ditambah, tapi kalau kurang pedasnya boleh dikurangi. Nah, ke semua bumbu ini nanti akan kita ulek kasar kecuali daun salam. Lalu kemudian seasoningnya di sini ada garam, kaldu bubuk saya gunakan rasa sapi ya, dan juga penyedap MSG, opsional untuk penyedapnya. Bagi yang tidak suka penyedap boleh di skip. Untuk masakan tumis pedas sayur campur-campur ini, di sini pertama-tama untuk tahunya itu akan kita goreng terlebih dahulu. Gorengnya cukup sampai kuning saja, tidak sampai kering ataupun garing. Jadi pertama-tama ini tahunya kita potong terlebih dahulu. Untuk ukurannya ini sekitar 1 ruas ibu jari atau sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Demikian juga untuk si tempenya. Kita goreng terlebih dahulu kedua bahan ini agar nanti tidak mudah hancur ketika dioseng-oseng dan juga nanti rasanya itu akan menjadi sangat gurih. Sementara itu sambil menggoreng tahu dan atau juga tempenya tadi, untuk efisiensi waktu kita tumbuk terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya. Nah, seperti ini ya, untuk semua bumbunya itu kita tumbuk kasar saja, atau kalau teman-teman punya chopper boleh di chopper ya. Setelah itu bisa segera kita tumis. Gunakan minyak bekas menggoreng tahu dan tempe untuk menumis bumbu tumis pedasnya ini. Nah, untuk jumlah minyaknya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena di sini kita masak tumis pedasnya tanpa menggunakan penambahan air sama sekali. Jadi di resep ini saya gunakan minyak yang agak banyak ya. Jadi untuk mematangkan sayurannya nanti kita hanya mengandalkan minyak yang banyak dan panas ini. Pertama-tama kita tumis terlebih dahulu campuran antara cabai-cabeannya, bawang merah dan bawang putih beserta daun salamnya. Kita tumis sampai matang dan wangi. Tak lupa juga kita tambahkan garam dan juga kaldu bubuknya. Sementara itu untuk penyedap MSG-nya ditambahkan di akhir proses memasak saja setelah dikoreksi rasa dan sesaat sebelum dimatikan api kompornya ya. Karena itu adalah cara memasak yang sehat ketika kita menggunakan MSG. Nah, setelah bumbunya ini mateng, wangi dan harum, lalu kemudian kita tambahkan
irisan tomatnya. Setelah kita tambahkan irisan tomatnya, kembali kita oseng-oseng, kembali kita tumis bumbunya sampai si tomatnya juga ikut mateng, agar tidak ada lagi rasa dan aroma langu ya. Setelah bumbu tumisannya mateng, wangi dan harum serta tidak ada lagi aroma langu, kemudian siap untuk kita tambahkan sayurannya. Untuk sayurannya yang pertama-tama ditambahkan adalah sayuran yang teksturnya lebih keras atau durasi untuk matengnya itu lebih lama ya. Seperti halnya di sini pertama-tama saya akan tambahkan terlebih dahulu untuk sayur kacang panjangnya. Nah, untuk tingkat kematangannya ini menyesuaikan selera masing-masing ya. Di sini saya akan memasak sayuran kacang panjangnya ini tidak terlalu matang agar masih segar dan ada masih keres-keresnya seperti itu. Jadi setelah sayuran kacang panjangnya ini teksturnya itu sudah sepertiga matang, lalu kemudian saya akan tambahkan sayuran berikutnya. Dalam halnya di sini adalah tempe dan tahu gorengnya tadi. Lalu setelah itu kita oseng-oseng, kita campur ratakan, dan setelah tercampur merata lalu kemudian tambahkan lagi sayuran berikutnya, yaitu sayur kubis dan juga sayur sawinya. Setelah ditambahkan lalu kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Sama demikian halnya untuk kubis dan sawinya ini saya tidak mau terlalu matang atau overcook ya. Jadi saya mau setengah matang, jadi masih segar seperti itu. Nah, setelah tercampur rata dan sebelum sayurnya benar-benar layus, di sini saya akan tambahkan sayuran berikutnya, yaitu kecambah atau toge dan juga irisan daun bawangnya. Nah, setelah itu langsung kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Sama dengan sayuran lainnya, di sini saya untuk togenya juga saya tidak mau terlalu matang atau terlalu lembut ya. Jadi biar masih segar seperti itu, segera kita aduk-aduk rata sampai benar-benar tercampur merata. Lalu kemudian setelah itu koreksi rasa, dan kalau rasanya udah pas lalu tinggal kita berikan saja penyedap MSG-nya. Setelah diberikan penyedap MSG-nya lalu kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata kembali dan segera matikan api kompornya. Lalu tumis pedas sayur campur-campur kita yang sudah cukup kandungan gizinya, sudah ada vitamin dari sayurannya dan juga sudah ada protein dari tahu tempenya dengan low budget. Sudah siap untuk disajikan dan dinikmati bersama nasi putih hangat dan juga ikan asin goreng. Dijamin bikin tambah-tambah dan tetap bisa bikin kalap makan meskipun sudah ujung bulan loh. Dan masalah untuk tingkat kematangan sayurannya itu sendiri sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Dengan demikian inilah dia share resep masakan kali ini, tumis pedas sayur campur-campur, enak pol pedas maknyos. Semoga bisa menginspirasi, semoga resepnya juga bisa bermanfaat serta bisa menjadi referensi untuk dijadikan sebagai menu masakan di ujung bulan ya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan yang belum subscribe bantu subscribe channel ini serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.